Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat hasil ajian dari pembangunan pagar. Ini bisa dilihat untuk ujung sebelah sini bahwa setelah diplaster ini ajiannya sudah jadi. Nah, dari ajian ini dilaksanakan pekerjaan ini dikandung maksud bahwa ajian bertujuan untuk menutup pori-pori dari plester. Nah, dengan tertutupnya pori-pori plester ini, maka jika mau dicat, ini dengan adanya pori-pori yang sudah tertutup, maka untuk pengecetan lebih mudah dan tidak banyak untuk kebutuhan catnya. Selain itu, dengan tertutupnya pori-pori ini bisa meminimalisir terjadinya pertumbuhan dari lumut. Nah, ini untuk persiapan. Ini bisa kita lihat untuk lokasinya, sahabat sekalian. Ini posisi yang sebelah sana itu pojokan itu juga belum diaci. Nah, ini dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cara pekerjaan ajian yang benar. Nah, sahabat semua, bahan yang kita siapkan ini adalah semen. Ini diaduk dengan air secukupnya. Nah, karena pemberian air ini harus menyesuaikan dari plester yang ada, kondisinya apakah kering atau masih basah atau setengah kering. Nah, ini kebetulan untuk posisi plester yang ada ini baru kemarin untuk pekerjaannya, sehingga masih agak basah. Dengan kondisi ini maka tidak perlu plester itu disiram air. Sebenarnya untuk kondisi ketika plesteran itu diaci, itu yang paling baik adalah kondisinya masih setengah kering. Jadi untuk meminimalisir retakan-retakan pada ajian yang sudah jadi nanti. Sahabat semuanya, ini posisi plesteran yang harus perlu diperhatikan untuk cara pengajiannya, karena posisi ini posisi yang lumayan sulit untuk tukang pemula. Nah, jika sudah tukang mahir maka tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang perlu kita pahami, alat-alatnya yang harus disiapkan untuk ajian ini ketika di posisi siku-siku seperti ini. Yang pertama adalah ini ada hulu ukuran 2 x 4 cm dengan panjang sesuai kebutuhan. Kalau dipakai oleh Pak Tukang ini panjangnya 2 meter. Kemudian selain hulu sebagai emal untuk proses ajian di sudut-sudut ini juga harus disiapkan besi beton ukuran 10 mm yang fungsinya untuk menahan hulu sebagai mal ini supaya tidak lepas ketika proses pengajian berlangsung. Jadi dengan adanya kaitan dari besi ini, maka hulu sebagai mal tidak usah dipegang.
Ini bisa dilihat untuk prosesnya. Untuk permukaan harus benar-benar rata sesuai dengan mal. Ini posisi masih agak basah. Untuk yang masih belum rata, ini diberi lagi untuk semennya, disesuaikan dengan mal yang ada. Sahabat semuanya, sambil melihat proses pengajian ini, saya sampaikan juga bahwa ada beberapa saudara, teman kita maupun tetangga itu yang bertanya, ketika plester itu sudah diaci beberapa minggu dan ketika mau dilakukan pengecatan, ternyata acian pada tembok plesteran tersebut terjadi retakan-retakan, baik retakan itu kondisinya serabut maupun yang agak lebar. Sebenarnya untuk tembok yang retak ini bisa terjadi itu ada beberapa faktor. Yang pertama dipengaruhi oleh kualitas pasir. Jadi untuk penggunaan pasir pada plester itu harus benar-benar diperhatikan, karena pasir pasang yang digunakan plester ini harus bersih. Pertama dari tanah, dan yang kedua dari biji-bijian gulma tanaman. Tetapi jika sudah terlanjur menjadi plesteran dan sudah diaci, maka untuk mengatasi ini ketika mau pengecetan harus dilakukan pelamir dulu, sehingga retakan-retakan maupun baik yang serabut maupun yang besar itu bisa tertutup dengan adonan pelamir ini tadi, sehingga setelah semua tertutup maka ditunggu kering dulu, kemudian diamplas, setelah itu dilakukan pengecetan. Diharapkan semua retakan-retakan itu sudah tertutup dan hasilnya menjadi bagus untuk tembok yang dicat tadi. Demikian sahabat semua untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.